Shalom, damai di hati. Baiklah, saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, di pagi hari ini lewat kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita, di saat ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami, sehingga di saat ini, di pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk kami boleh berada, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan lewat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami mau belajar lagi lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama, itu senantiasa boleh menjadi berkat bagi yang mendengar dan menonton siaran di YouTube di saat ini. Tuhan, berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kabar sukacita. Biarlah hamba boleh menyampaikan kabar sukacita di saat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau di saat ini, karena kami semua sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan, Ia adalah firman kehidupan bagi kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, bagian firman Tuhan di saat ini terdapat dalam Yohanes 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yohanes 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Demikian bagian firman Tuhan di saat ini, dan perenungan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga dengan tema membela yang benar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pilatus tetap menunjukkan rasa simpatinya kepada Yesus Kristus dengan berusaha membelanya, akan tetapi Pilatus diperhadapkan dengan situasi pilihan yang sulit. Orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Itu berarti kalau Pilatus membebaskan Yesus Kristus, maka dia secara tidak langsung melawan Kaisar yang lebih tinggi kuasanya dari Pilatus yang hanya sebagai wali negeri. Tentunya kedudukan Pilatus akan terancam dan ini tidak menguntungkan baginya. Pilatus menunjukkan kepeduliannya kepada Yesus Kristus karena ia tahu Yesus Kristus tidak mempunyai kesalahan apapun. Tetapi kuasanya ternyata tidak mampu membendung orang banyak yang sudah dihasut oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pilatus menjatuhkan persidangan untuk memutuskan perkara Yesus Kristus. Yesus Kristus kemudian diarak keluar gedung pengadilan dan Pilatus duduk di tempatnya sebagai pengambil keputusan dalam persidangan yang disebut Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata, hamparan batu atau jalan yang dikeraskan dengan batu. Artinya kursi pengadilan Pilatus dari batu. Dari kursi yang melambangkan statusnya Pilatus dan perkara yang dibawa oleh banyak orang yang menuduh Yesus Kristus melakukan tindakan melawan Kaisar serta menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Pilatus berada dalam keadaan yang dilematis. Kebenaran yang sesungguhnya meredup karena hasutan dan suara yang begitu kuat terdengar dan bergema di tempat persidangan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Tetapi semua itu tidak membuat Yesus Kristus membela diri dan mengeluh. Dia tetap diam menjalani proses persidangan. Karena ia sadar inilah jalan yang harus ditempuh sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Bapanya.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dunia saat ini lebih dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri, keluarga, golongan, kelompok, maka mereka yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan terpinggirkan, sering diabaikan. Dalam kasus di persidangan, terkadang mereka yang benar tetapi tidak punya uang, orang susah, tak berkuasa dikalahkan oleh mereka yang kaya dan berkuasa. Orang percaya terpanggil untuk menjadi pembela mereka yang tertindas, lemah, dan tak berdaya. Milikilah sikap yang mau menolong orang lain, sehingga orang yang tak bersalah, sekalipun miskin, akan memperoleh keadilan. Jadilah pembawa kebenaran dan keadilan melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kami yang tertindas dan terpinggirkan. Mampukan juga kami ya Tuhan untuk membawa kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.